Coba dulu. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Bagus Munawar dengan NPM 21150311071. Saya dari kelompok 4 yang akan membahas materi tentang koefisien refleksi. Next. Jadi koefisien refleksi adalah ukuran dari jauh mana gelombang yang datang mengalami pantulan saat memasuki medium dengan impedansi yang berbeda. Koefisien ini menggambarkan perbandingan antara amplitudo gelombang terpantul dan amplitudo gelombang datang. Next. Untuk rumus koefisien refleksi yaitu di mana koefisien refleksi sama dengan Z2 dikurang Z1 per Z2 ditambah Z1 di mana Z1 tersebut yaitu impedansi medium asal dan Z2 impedansi medium tujuan. Next. Untuk contoh soalnya, misalkan gelombang elektromagnetik datang dari medium udara sebesar 120 V ohm dan mengenai permukaan air dengan sebesar 300 V ohm. Kita ingin menghitung koefisien refleksi tersebut dan impedansi medan total pada batas antara kedua medium tersebut. Jadi kita masukkan angkanya sesuai rumus yaitu koefisien sama dengan Z2 dikurang Z1 per Z2 plus Z1 sama dengan 300 V dikurang 120 V per 300 V ditambah 120 V sama dengan 180 per 420 V sama dengan 9 per 21. Jadi koefisien refleksinya adalah 3 per 7. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan untuk dua penanya? Silahkan. Belum sumpah. Izin bertanya, Ya, silahkan Luis. tadi kan ada jelasin koefisien refleksinya. Jadi ada nggak sih pertanyaannya contoh koefisien refleksi pada sistem transmisi? Baik, langsung saya jawab aja ya. Jadi untuk contoh transmisi gelombang yaitu mikro dan radio. Pada si pada sistem transmisi gelombang mikro dan radio ini, antena merupakan komponen utamanya, di mana koefisien refleksi antara antena ini menggambarkan seberapa besar energi gelombang mikro dan radio yang dipancarkan oleh antena. Kemudian, koefisien refleksi ini memaksimalkan transfer energi ke medium sekitarnya. Eh, Apakah terjawab, Luis? Iya, terjawab. Terima kasih ya. Baik, sama-sama. Jadi silakan jika ada yang ingin ditanyakan lagi. Izin bertanya, Ya, silakan Fadli. sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Randi Ferdinand Jaya. Tanya Mun, contoh pengaplikasian koefisien refleksi itu apa aja Mun? Baik, langsung saya jawab aja ya Fadli. Jadi, contoh pengaplikasian koefisien refleksi adalah yaitu pada desain analisis transmisi sinyal pada kabel koaksial. Jadi, misalkan sebuah sinyal listrik yang akan ditransmisikan melalui kabel koaksial
terdiri dari dua konduktor, yaitu inti pusat dan lapisan luar, yang dipisahkan oleh bagian isolator. Pada sinyal listrik tersebut masuk ke kabel koaksial dan terjadi perubahan impedansi ketika sinyal melewati batas antara inti pusat dan lapisan luar. Pada bagian gelombang sinyal berperilaku di batas ini, kita menggunakan koefisien refleksi. Apakah terjawab, Fadli? Sudah, Mun. Terima kasih. Oke, sama-sama, Fadli. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai refraksi. Jadi, pertanyaan pertama yang muncul di kepala kita tentunya apa sih itu refraksi? Jadi, refraksi adalah proses yang terjadi saat cahaya atau gelombang elektromagnetik berubah arah saat melintasi antarmuka dielektrik dengan indeks bias yang berbeda. Ketika gelombang memasuki medium dengan indeks bias yang lebih rendah, gelombang akan melekuk menjauhi garis normal atau garis tegak lurus dari interface atau antarmukanya. Terus sedangkan jika gelombang memasuki medium dengan indeks bias yang lebih tinggi, gelombang akan melekuk mendekati garis. Jadi yang pertama, indeks bias itu apa? Indeks bias itu adalah kerapatan daripada medium tersebut yang akan mempengaruhi kecepatan gelombang nantinya. Jadi pada saat refraksi, gelombang akan datang dan kemudian berbelok. Berbelok karena perbedaan medium, tentunya ada perbedaan indeks bias yang mempengaruhi kecepatan yang membuat gelombang tersebut akhirnya berbelok. Next. Lalu yang selanjutnya itu secara matematis diwujudkan dengan hukum Snellius. Jadi rumus yang digunakan itu adalah N sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Di mana N1 dan N2 adalah indeks bias medium pertama dan kedua, yang seperti saya bilang tadi, kerapatan dari medium tersebut yang mempengaruhi kecepatan dari gelombang nantinya. Terus yang kedua adalah sudut. Theta 1 itu adalah sudut datang dari gelombang pertama terhadap garis normal atau garis yang tegak lurus terhadap interface-nya. Terus yang kedua itu adalah theta 2, yaitu sudut bias, sudut antara arah gelombang yang terbias dengan garis normal yang tegak lurus terhadap interface ataupun antarmukanya. Next. Jadi gelombang pertama akan sama dengan gelombang kedua. Lalu selanjutnya adalah rumus lagi dari hukum Snellius pada refraksi juga seperti yang kita lihat. Di sini garis yang tegak lurus yang berwarna biru adalah garis normal dan yang warna merah adalah sinar datang ataupun gelombang yang datang dengan gamma dan juga V dari rumus dari sinar datang, lalu terpantul memasuki medium kedua sehingga berbelok dan kecepatan juga akan berubah dengan hal yang sama, yaitu gamma dan juga kecepatan indikatornya. Misalkan pada contoh ini mediumnya adalah udara dan juga air. Jadi ketika sinar datang, sudutnya dan kecepatannya akan berubah ketika masuki medium kedua karena perbedaan indeks bias tadi. Dan patokannya adalah garis normal yang tegak lurus yang berwarna biru ini. Jadi ada sudut 1 yang di sini dilambangkan dengan I, terus ada sudut 2 atau theta 2 yang di sini dilambangkan dengan R, lalu ada gamma 1 dan V1 yang menunjukkan kecepatan dan juga kecepatan dari sinar datang dan juga kecepatan dari sinar bias. Dan bisa kita lihat di sini persamaannya yaitu sin I ataupun sin theta 1 per sin R ataupun sin theta 2 sama dengan N2 atau indeks bias medium kedua per N1 atau indeks bias medium 1 sama dengan
di medium kedua sama dengan lambda 1 per lambda 2. Bisa kita lihat bahwa sin theta 1 itu berbanding terbalik dengan N1, di mana sin theta 1 itu di atas, tapi N1 itu di bawah, berarti berbanding terbalik. Dan sin theta 1 itu akan berbanding lurus dengan kecepatan datang. Jadi yang terbalik itu adalah si N yang pertama. Dan lambda juga berbanding lurus. Jadi dari semua persamaan ini, sin, N, V, dan juga lambda, itu semuanya berbanding lurus kecuali N, ataupun indeks bias. Dimana ketika indeks biasnya semakin tinggi, berarti kecepatan rambatnya itu akan semakin lambat, dan dia akan semakin berpengaruh terhadap dekat atau jauhnya dengan garis normal. Seperti itu. Jadi sekian dari saya presentasi mengenai refraksi pada gelombang elektromagnetik. Dipersilakan kepada teman-teman sekalian untuk bertanya. Dipersilakan kepada saudara Aldi Rifki untuk bertanya. Baiklah, izin bertanya kepada saudara Akbar. Izin bertanya, apa saja sih contoh refraksi gelombang dalam kehidupan Akan sehari-hari Aldi itu? Rifki. Tes, apakah saya terdengar? Terdengar. Oke. Izin bertanya Akbar, apa saja sih contoh refraksi gelombang dalam kehidupan sehari-hari? Silakan saudara pertanyaannya. Bisa tolong ulangi? Oke, izin bertanya Akbar, apa saja sih contoh refraksi gelombang dalam kehidupan sehari-hari itu? Oke, jadi yang pertanyaan pertama dari Aldi itu apa sih contoh dari refraksi ini terutama dalam kehidupan sehari-hari? Itu pertanyaan yang bagus ya. Jadi prinsip dari refraksi ini digunakan dalam barang-barang yang ada di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya itu adalah seperti kacamata. Misalnya saya gunakan prinsip yang sama refraksi. Jadi lensa dari mata ini mengubah arah cahaya saat melewati lensa ini jadi lebih jelas masuk ke kornea. Jadi arah cahaya itu pas di kornea. Juga seperti contohnya lensa kamera. Lensa kamera itu prinsip kerjanya sama dengan proses refraksi ini dengan mengumpulkan dan memfokuskan cahaya pada sensor kameranya. Lalu juga pada kaca pembesar juga sama menggunakan prinsip dari refraksi agar benda yang di sebelah, di sisi sebelahnya itu terlihat lebih besar, cahaya itu dibelokkan dan kecepatan rambatnya berubah melalui lensa. Seperti itu. Terima kasih. Dipersilakan kepada Ade Kurnia pertanyaannya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Adi Kurnia. Saya ingin bertanya, kenapa di refraksi itu ada perubahan kecepatan dan arah rambat? Oke, terima kasih. Mohon maaf, bisa tolong ulangi? Kenapa di refraksi itu ada perubahan kecepatan dan arah rambat? Ya baik, pertanyaan dari saudara Ade itu kenapa pada refraksi itu berbeda dengan refleksi, jadi ada perubahan kecepatan dan juga sudut rambatnya gitu. Jadi yang pertama, pada refraksi ini ada namanya indeks bias. Jadi karena pada refraksi itu terjadi pada dua medium yang berbeda, jadi ada perbedaan indeks bias dari medium pertama dan juga medium kedua. Nah, perbedaan indeks bias tersebut yang mempengaruhi kecepatan
dari gelombang dan juga dia memasuki medium kedua, pada saat gelombang memasuki dari medium pertama memasuki medium kedua terjadi perbedaan indeks bias, jadi kecepatannya itu terpengaruh. Pada saat kecepatannya terpengaruh akan mempengaruhi arah dari gelombang tersebut. Jadi yang pertama karena ada perbedaan indeks bias, lalu berpengaruh kepada kecepatannya, kemudian setelah kecepatannya terpengaruh, akan terpengaruh juga arah dari gelombang tersebut. Seperti itu. Terima kasih. Apakah sudah puas dengan jawabannya, saudara? Oke, puas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Segala kekurangan disebabkan karena terbatasnya pengetahuan saya terhadap materi ini. Sekian dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sama-sama Akbar. Sama-sama, Akbar. Recording stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Rizky Firmansyah dengan NPM 21150311029. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 4 yang telah dipresentasikan sebelumnya oleh teman saya Muhammad Akbar. Di sini saya akan mempresentasikan slide hasil kerja saya dengan judul perbedaan refleksi dan refraksi. Di sini terdapat dua gambar, di mana gambar berwarna merah menunjukkan refleksi dan gambar berwarna hijau menunjukkan refraksi. Di mana refleksi digambarkan sebagai pembalikan kembali cahaya atau gelombang suara di media yang sama ketika jatuh. Jadi refleksi ini adalah pantulan cahaya. Sedangkan refraksi adalah yang berarti pembiasan, pergeseran arah gelombang radio ketika memasuki medium dengan kepadatan berbeda. Nah, jadi pada refraksi ini ketika ada sebuah benda yang dipantulkan oleh cahaya, cahaya itu akan meresap dan akan merubah gerakan cahaya tersebut dan gerakan cahaya tersebut. Next. Next. Oke. Perbedaan refleksi dan refraksi secara lanjut. Pada medium refleksi, cahaya kembali ke media yang sama. Sedangkan pada medium refraksi, cahaya bergerak dari satu medium ke medium lainnya. Untuk ombak atau gelombang, pada refleksi memantulkan dari pesawat dan mengubah arah. Sedangkan ombak pada refraksi yaitu melewati permukaan yang mengubah kecepatan dan arahnya. Untuk sudut kejadian pada refleksi itu sama dengan sudut pantulan, sedangkan sudut kejadian pada refraksi tidak sama dengan sudut refleksi, yang artinya tidak dipantulkan. Kemudian untuk kejadian pada refleksi itu bisa kita temui pada cermin, sedangkan untuk kejadian pada refraksi itu bisa kita temui pada lensa. Secara sederhana, refleksi adalah sebuah pantulan cahaya, suara, panas, atau benda lain kembali ke sumbernya tanpa menyerapnya. Itu mengubah arah sinar cahaya ketika jatuh dari pesawat di tengah dua media sehingga sinar kembali ke medium di mana ia dihasilkan. Nah, sedangkan refraksi dapat dipahami secara fenomena cahaya di mana gelombang dialihkan ketika melewati diagonal melalui antarmuka antara dua media dengan kepadatan yang berbeda. Ini mengacu pada pergeseran arah dan kecepatan sinar cahaya gelombang radio karena perubahan dalam media transmisi. Oke, selanjutnya ada poin-poin perbedaan antara refleksi dan refraksi. Poin pertama, membalikan gelombang cahaya atau suara dalam medium yang sama ketika jatuh di pesawat disebut refleksi. Pergeseran ke arah gelombang radio ketika memasuki medium dengan kepadatan berbeda dikenal sebagai refraksi. Poin kedua, dalam pantulan, sinar yang jatuh pada pesawat kembali ke medium yang sama. Sebaliknya, dalam pembiasan, sinar yang jatuh di pesawat bergerak dari satu medium ke medium lainnya. Poin ketiga, dalam pantulan,
gelombang memantul dari permukaan. Sebaliknya, dalam pembiasan, gelombang melewati permukaan yang mengubah kecepatan dan arahnya. Poin keempat, dalam refleksi, sudut datang sama dengan sudut refleksi. Berbeda dengan ini, sudut datang tidak sama dengan sudut refraksi. Poin kelima, refleksi terjadi di cermin, sementara pembiasan terjadi pada lensa. Dapat disimpulkan secara keseluruhan, refleksi dan refraksi adalah dua fakta yang terkait dengan cahaya yang dipelajari bersama. Refleksi adalah ketika cahaya kembali ke media sebelumnya, tetapi mengubah arah. Di sisi lain, pembiasan adalah ketika cahaya diserap oleh media, tetapi arah dan kecepatannya terpengaruh. Mungkin sekian presentasi dari saya. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Izin bertanya. Baik, silakan. Nih, pertanyaannya adalah selain contoh yang kamu sebutin tadi, kan kira-kira apa aja lagi pengaplikasian refleksi dan refraksi di kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Oke, sebenarnya izin menjawab. Untuk pengaplikasian pada refleksi dan refraksi itu bisa kita temui pada mikroskop. Di mana refleksi dalam mikroskop cermin, refleksi digunakan untuk mengarahkan cahaya ke objek yang akan diamati. Cermin reflektif atau cermin simetrespan digunakan untuk memantulkan cahaya dari sumber cahaya ke sampel atau objek yang diperbesar. Eh, Sedangkan refraksinya pada mikroskop, pada lensa mikroskop, refraksi terjadi saat cahaya melewati lensa. Apakah sudah menjawab, Rahmat? Oke, sudah. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lagi? Izin bertanya. Iya, Ria, Dani, silakan. Tadi kan sudah dibahas mengenai perbedaan refleksi dan juga refraksi. Nah, jadi kalau menurut dari Rizky Firman sendiri, apa sih yang bisa kita pelajari dari fenomena refleksi dan juga refraksi yang mungkin udah dijelasin tadi? Oke, izin jawab sebelumnya. Apa yang bisa kita pelajari dari refleksi dan refraksi ini? Dari refleksi itu kita bisa belajar tentang sebelumnya yang sudah dijelaskan juga tentang dari Muhammad Akbar. Kita bisa belajar tentang hukum refleksi, pemantulan cahaya, hukum Snell, pembiasan cahaya. Itu kira-kira Ricky. Oh, baik. Terima kasih, Rizky Firman. Oke, sama-sama Ricky. Mungkin sekian presentasi dari saya. Jikalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Muhammad Ramadhani dengan NPM 21150310075. Ya, materi selanjutnya itu tentang impedansi medan total atau dengan simbolnya Z topi Z. Apa itu impedansi medan total? Impedansi medan total adalah resistansi total gelombang elektromagnetik saat melewati antarmuka atau struktur yang kompleks, seperti contohnya dinding. Kemudian cara menghitungnya, impedansi medan total dihitung dengan menjumlahkan impedansi gelombang datang dan impedansi gelombang terpantul atau ZI dan ZR. Untuk impedansi gelombang datang tergantung pada sifat medium pertama, sedangkan impedansi gelombang terpantul atau ZR bergantung pada koefisien refleksi atau gamma, yang menunjukkan seberapa besar gelombang terpantul dibandingkan dengan gelombang yang datang. Untuk impedansi medan total dapat dicari dengan persamaan Z topi Z dengan EXZ per HYZ. Nah, maka dengan persamaan ini akan muncul apa perbedaan antara impedansi medan total dan impedansi intrinsik. Jika dilihat di sini kan pada impedansi intrinsik sama rumusnya EX per HY. Ini dapat dilihat berdasarkan gambar ini. Di sini ada dua daerah atau dua medium yang dipisahkan oleh Z0. Di sini ada gelombang datang, ada gelombang diserap atau diteruskan, dan juga ada gelombang yang terpantul. Misalkan, untuk mencari perbedaan antara impedansi medan total dan impedansi intrinsik, didapat dengan misalkan Z sama dengan min A. Jadi nilainya untuk mencari impedansi intrinsik sama dengan eta Z sama dengan min A sama dengan medan yang datang, yang datang dibagi H yang datang. Ini atau bisa juga menggunakan yang dipantulkan dan ataupun H yang dipantulkan. Sedangkan untuk mencari impedansi medan total sama dengan Z topi Z min A sama dengan EI pada titik Z min A ataupun ditambah pada Z min A, yaitu gelombang yang datang ditambah dengan gelombang yang dipantulkan per H yang datang ditambah H yang dipantulkan, sehingga pada impedansi medan total ini titiknya selalu berbeda. Setiap Z-nya tergantung pada titik Z-nya, sedangkan pada impedansi intrinsik itu nilainya selalu sama. Kemudian sifat impedansi medan total. Jika dilihat di sini ada gambar dua medium sama seperti tadi dengan dua titik, yaitu Z min A dan juga Z plus A, ini seharusnya bukan min A. Nah, Z plus A. Ini dilihat di mana kedua titik ini berada di dekat dengan garis batas perbatasan. Untuk mengetahui sifat impedansi medan total, kita dapat melihat syarat batas untuk medan listrik, yaitu di mana medan yang yang datang ditambah yang pantul sama dengan 0, sama dengan E2 yang datang sama dengan 0. Itu kenapa 2? Karena itu ada di daerah yang medium 2. Sehingga didapat etot sama dengan Z0 pangkat min dan etot 2 sama dengan Z0 plus. Kemudian ada syarat batas untuk medan magnet, di mana H sama seperti yang ini, tapi ini bagian yang H yang bawah ditambah H yang datang, yang dipantulkan pada
Z pada medium 1 dan juga HT pada medium 2 didapat H tot sama dengan Z sama dengan 0 pangkat min dan H tot Z sama dengan 0 pangkat plus. Artinya Z topi Z 0 pada E tot Z ini pada Z sama dengan 0 pangkat min per H tot sama dengan Z pada pangkat min. Ini persamaan pada daerah 1. Dan Z0, Z topi Z sama dengan 0 plus sama dengan E tot 2, Z sama dengan 0 plus. Per H tot 2 sama dengan 0 plus itu adalah medium, persamaan pada medium 2. Artinya kan sama aja ini Z tot sama pada medium 1 dan sama dengan Z tot pada medium 2. Sehingga itu dapat dikatakan impedansi medan total ini bersifat kontinu. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada yang pertanyaan, dipersilakan kepada Izin bertanya. Iya, Saudara Riko. Saya masih kurang mengerti kenapa tadi setelah diperoleh rumus di atas kan disimpulkan bahwa bersifat kontinu. Maksudnya bersifat kontinu itu gimana? Nah, oke, izin menjawab ya. Itu kan tadi berdasarkan syarat medan listrik dan syarat medan batas, di mana syarat medan listrik ini kan baik, ngulang pertanyaannya. Baiklah, Ayo dong. izin bertanya Ramadhani. Jadi Ya, silakan Saudara Rido. tadi kan sempat dijelaskan secara singkat tentang perbedaan antara impedansi medan total dan impedansi intrinsik. Nah, pertanyaan dari saya, apa sih sebenarnya impedansi intrinsik itu? Oke, izin menjawab. Untuk impedansi intrinsik itu adalah suatu impedansi karakteristik dari suatu medium yang menunjukkan seberapa mudah medan elektromagnetik itu dapat merambat melalui medium itu. Impedansi intrinsik adalah sifat bawaan suatu medium yang tidak dapat dipengaruhi oleh medium lainnya. Seperti contohnya kaca tidak bisa dipengaruhi oleh medium yang dari dinding, dari semen. Untuk impedansi intrinsik itu bergantung pada karakteristik intrinsik medium, yaitu karakteristik dari dalam medium itu, jadi tidak dipengaruhi dari luar, seperti permeabilitas dan permeabilitas relatif. Gimana Saudara Rido, apakah puas? Baiklah, sudah puas dengan jawaban yang diberikan. Terima kasih Ramadhani. Baik, izin bertanya. Ya, silakan Tadi Saudara kan Riko. sudah dijelaskan tadi rumus, kemudian diperoleh rumus tersebut. Nah, itu kan ada Z pada propagasi Z itu bersifat kontinu di perbatasan. Nah, maksudnya itu bersifat kontinunya itu di mananya? Nah, itu untuk mengetahui itu, kita harus kembali lagi ke syarat batas untuk medan magnet dan syarat batas untuk medan listrik, di mana E yang datang ditambah E yang keluar pada dan E yang dipantulkan pada titik Z sama dengan 0 min sama dengan E2Z sama dengan 0 plus, sehingga didapat persamaan ini adalah persamaan batasnya. Ya Allah, kok lupa. Gua tulis dulu, sabar, gua tulis. Ini adalah Ya, pertanyaannya, perkenalkan saya Riko Predensa, jadi izin bertanya, tadi kan sudah dijelaskan, hasilnya itu bersifat kontinu di perbatasan. Nah, maksudnya bersifat kontinu di perbatasan itu di mananya? Nah, untuk mengetahui itu kita harus kembali lagi ke persyaratan tadi.
syarat batas untuk medan listrik dan syarat batas untuk medan magnet, di mana E yang datang ditambah E yang dipantulkan pada titik Z min sama dengan E2 total pada titik 0 plus. Dan syarat batas medan magnet yaitu H yang datang ditambah H yang dipantulkan pada titik Z0 min sama dengan H2 total pada titik 0 plus. Itu dapat dilihat dengan cara mengasumsikan di perbatasan antara daerah 1 dan daerah 2 tidak ada arus, maka Z sama dengan 0 ini, maka dapat dikatakan sifat impedansi medan total itu adalah kontinu, yaitu Z topi Z pada titik 0 min sama dengan Z topi Z pada titik 0 plus. Jika itu tidak memenuhi ini atau tidak sama, selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Dipersilakan jika ada yang ingin bertanya. Izin bertanya. Ya, silakan. Perkenalkan, Saudara. nama saya Riko Prediansa, NPM 21115031082. Izin bertanya, tadi kan dari rumus itu diperoleh itu kesimpulannya Z propagasi di sumbu Z itu bersifat kontinu di perbatasan. Nah, maksudnya itu bersifat kontinu di perbatasan itu gimana? Nah, jadi bersifat kontinu itu maksudnya adalah impedansi ini bersifat terus-menerus atau tidak terputus. Untuk mencarinya, kita harus kembali ke syarat batas medan listrik dan syarat batas untuk medan magnet, di mana E yang datang ditambah E yang dipantulkan pada titik Z pada 0 min, dan sehingga didapat E2 total Z pada titik Z sama dengan 0 plus. Didapat ini persamaannya ini. Dan juga pada syarat batas untuk medan magnet, di mana H yang datang ditambah H yang dipantulkan pada titik Z sama dengan 0 min sama dengan H2 total pada titik Z 0 sama dengan plus. Dengan mengasumsikan di perbatasan antara daerah 1 dan daerah 2 tidak ada arus listrik, yaitu Z sama dengan 0, maka medan magnet yang tangensial di perbatasan itu maka dikatakan kontinu. Seperti dilihat pada Z topi Z sama dengan 0 min, pada titik Z 0 sama dengan min, sama dengan Z topi Z pada titik 0 sama dengan plus. Jika tidak kontinu, maka ini tidak sama dengan dan tidak memenuhi syarat batas. Apakah jelas, Saudara Riko? Oh, jelas. Oke, selanjutnya satu lagi pertanyaan. Izin bertanya, Ya, Saudara Wisnu. jadi kan tadi sempat dibahas secara singkat tentang perbedaan antara impedansi medan total dan impedansi intrinsik ya. Nah, jadi apa sih sebenarnya impedansi intrinsik itu? Nah, untuk impedansi intrinsik sendiri itu adalah suatu impedansi karakteristik dari suatu medium, seperti contohnya medium kaca atau kayu, yang menunjukkan seberapa mudah medan elektromagnetik dapat melalui atau merambat melalui medium tersebut. Impedansi intrinsik adalah sifat bawaan dari suatu medium, tidak dipengaruhi oleh dari luar, seperti namanya intrinsik atau dari dalam, sehingga sifat dari medium ini adalah impedansi dari dalam medium itu sendiri. Begitulah singkatnya, Saudara Wisnu. Baik, terima kasih. Oke, sekian saya. Apa kata, mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Riyadani Afriki, dan saya akan melanjutkan mengenai apa yang telah dibahas oleh rekan saya tadi, Ramadhani, terkait dengan impedansi total atau Z topi maupun koefisien refleksi atau gamma Z. Nah, jadi di sini yang akan saya bahas yaitu mengenai hubungan dari impedansi total dan juga koefisien refleksi, atau dalam simbolnya yaitu Z topi dan juga gamma topi Z.
Nah, kita ketahui bahwasanya untuk impedansi total sendiri atau Z of Z itu rumusnya kita bisa ambil dari kesimpulan dari presentasi sebelumnya, di mana ada E1I plus E1R per H1I plus H1R, yang kemudian kita akan coba substitusikan dengan gamma Z, maka akan menjadi seperti ini substitusinya. Nah, pada hal ini kita dapat melihat bahwasanya ketika EM1 plus E min Y1Z plus EM1 min EY1Z per EM1 plus per eta 1 E min Y1Z min EM1 min per theta 1 EY1Z. Untuk kita dapat sederhanakan, maka kita akan mencoba untuk mengkalikannya dengan sebuah komponen yang dimana bisa menghilangkan dari komponen yang sudah ada di layar slide. Nah, kita coba untuk hilangkan dengan mengalihkan, yaitu bentuk dari theta 1 per theta 1. Maka ketika kita coba kalikan, itu akan menghilangkan dari theta 1 itu sendiri. Mungkin teman-teman bisa melihat bahwasanya ketika kita kalkulasikan, opsi ataupun hasilnya akan seperti ini, yaitu theta 1 sama dengan kita ulang dari Z topi 1 itu sama dengan theta 1 dikali EM1 plus E1 Y1Z plus EM1 min EY1Z per EM1 plus E min Y1Z min EM1 min EY1Z. Nah, dalam penyederhanaan ini memang belum selesai. Maka kita coba untuk sederhanakan lebih lanjut, yaitu dengan cara kita coba lihat pada komponen ataupun pada persamaan yang ada di layar slide, mana yang nilainya bisa kita hilangkan. Nah, kita ambil contoh, di sini ada nilai yang sama, yaitu EM1 plus E min Y1Z. Maka kita coba untuk hilangkan dengan sebuah persamaan yang bisa menghilangkan persamaan tersebut, yaitu dengan kita coba kalikan 1 per EM1 plus E min Y1Z per EM1 plus E1Y1Z min Y1Z. Nah, maka dengan kita kalikan dengan persamaan ini, itu akan menghasilkan sebuah persamaan lanjutan, yaitu di mana kita merubah dari koefisien, kita akan merubah dari impedansi totalnya menjadi theta 1 dikali dengan 1 plus EM1 min EY1Z per EM1 plus E min Y1Z per 1 min EM min EY1Z per EM1 plus E min Y1Z. Nah, apakah ini sudah selesai? Tentu saja belum. Kita bisa analisis, kita bisa lihat bahwasanya di bagian belakang pada setiap persamaan itu mengandung sebuah komponen di mana E pangkat Y1Z atau bahkan E min 1Z. Nah, kita coba sederhanakan. Mungkin bisa saya lingkari seperti berikut untuk memperjelas dari gambaran apa sih yang mau kita hilangkan untuk bisa menjadikan persamaan ini jadi lebih sederhana. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Kita tahu bahwasanya di persamaan awal tadi itu kita menggunakan E2Y1Z yang telah dibahas oleh rekan kita Ramadhani tadi. Maka sebenarnya EY1Z itu EY1Z per min Y1Z itu sama dengan E2Y1Z. Maka kita dapatkan theta 1 dikali dengan 1 plus EM1 min per EM1 plus E2Y1Z. Nah, ketika kita sudah sampai di tahap seperti ini, kita perlu mengingat kembali bahwasanya koefisien refleksi Z atau gamma Z itu secara jelasnya atau secara umumnya bisa kita katakan bahwasanya rumusnya adalah EM1 min per EM1 plus E2Y1Z. Ini berdasarkan dari pada presentasi sebelumnya, dan kita ambil alih bahwasanya kita dapat menentukan dari impedansi total, yaitu Z topi Z sama dengan theta 1 plus gamma topi Z per 1 min gamma topi Z. Nah, dari persamaan yang sudah kita bahas ini, maka kita akan menemukan di mana hubungan antara dari Z dan juga gamma atau impedansi total dan juga koefisien
koefisien refleksi itu saling berkaitan. Di mana kita coba lihat untuk di kiri, di sebelah kiri itu ada koefisien, itu ada impedansi total atau Z topi Z sama dengan theta 1 plus gamma Z per 1 min gamma Z. Kemudian pada sebelah kanan, untuk mencari dari koefisien refleksi atau gamma Z, itu kita bisa menggunakan rumus Z topi Z min 1 per Z plus 1. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini mengenai hubungan Z ataupun impedansi total dan juga gamma ataupun koefisien refleksi, khususnya pada gelombang. Nah, mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya mengenai apa yang telah saya sampaikan, saya persilakan. Izin bertanya. Boleh? Jadi dari materi yang telah Saudara Riki sampaikan tadi, ada satu pertanyaan dari saya, yaitu, jadi apa fungsi dari hubungan yang sudah dijabarkan antara tadi itu koefisien refleksi dan juga impedansi total? Mungkin itu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, mungkin saya coba untuk terangkan bahwasanya mengapa kita perlu mengetahui antara hubungan koefisien refleksi dan juga impedansi total. Nah, jadi pada implementasinya, pada pelaksanaan menyelesaikan sebuah kasus, kita membutuhkan persamaan ini dalam menyelesaikan kasus-kasus pada dunia nyata. Nah, di mana ketika kita ingin menyelesaikan sebuah koefisien refleksi dan ketika kita mengetahui adanya sebuah impedansi total, maka kita dapat dengan mudah menyelesaikan dari koefisien refleksi tersebut. Dan sebaliknya, ketika kita ingin mencari sebuah impedansi total dan kita ketahui bahwasanya sudah ada nih untuk koefisien refleksinya, maka kita dapat dengan mudah menyelesaikan untuk mencari impedansi total itu sendiri. Nah, itulah fungsi mengapa kita mencoba menurunkan persamaan ini agar kita dapat mempermudah ketika kita menemui sebuah kasus-kasus yang berkaitan dengan impedansi total dan juga koefisien refleksi. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan ataupun yang dapat saya jawab. Gimana untuk Wisnu? Baik, paham. Terima kasih. Terima kasih kembali. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Saya mau nanya dong. Boleh. Jadi tadi ya Dani kan sudah ngejelasin apa itu namanya ya perihal apa yang sudah dijelaskan yang ada di PPT tadi. Nah, jadi apakah mutlak bahwa penerusan rumus atau persamaannya itu demikian? Bagaimana jika ditemukan perbedaan antar hasil jika menggunakan metode yang berbeda? Oke, paham. Mungkin yang dimaksud adalah gimana nih kalau misal kita menyelesaikan sebuah kasus dengan kita menggunakan rumus persamaan ini ataupun kita coba untuk jalan lebih panjang gitu ya. Nah, jadi mungkin yang bisa saya jawab adalah ketika kita menyelesaikan sebuah persamaan dengan konteks soalnya yang sama, dengan metode yang berbeda, biasanya kalau memang pada penurunan rumusnya itu sudah benar, itu akan menjadi sebuah jawaban yang benar pula di akhir. Nah, sesuai dengan konteks yang saya jelaskan di sini, insya Allah ini semuanya sudah benar dan lengkap. Sehingga ketika kita mencoba untuk menyelesaikan kasus-kasus berkaitan dengan impedansi total dan juga koefisien refleksi, rumus ini bisa digunakan. Nah, tetapi bagaimana kasusnya kalau misal rumus yang kita sampaikan di sini tidak sesuai hasilnya ketika kita menggunakan rumus yang panjang? Maka yang terjadi adalah sebenarnya hanya terjadi keselisihan ataupun sebuah keselipan data ataupun nilai sehingga membuat hasil perhitungan kita berbeda antara menggunakan rumus yang sudah saya sertakan di sini maupun rumus yang versi panjang. Nah, jadi letak salahnya bukan pada penurunan rumus, tetapi letak pada kalkulasi maupun cara mengoperasikan rumus itu sendiri. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya jawab. Bagaimana, Dipa?
Baiklah, terima kasih. Terima kasih tuh Dipa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan boleh dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Ahmad Jalil Ramadan. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan mempresentasikan bagian saya itu contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama itu soalnya sebuah gelombang melintasi permukaan antar dua media. Dari medium A ke medium B dengan sudut datang gelombang sebesar 30 derajat dan indeks bias medium B terhadap medium A adalah 1,5. Kita di sini mencari sudut bias gelombang tersebut. Next. Nah, di sini diketahui sudut datang dari gelombang itu ada theta 1 itu sama dengan 30 derajat. Lalu indeks bias medium B terhadap medium A itu eta 2 per eta 1 yang sama dengan 1,5. Jadi untuk mencari sudut bias theta 2 kita gunakan hukum Snellius yaitu eta 1 sin theta 1 sama dengan eta 2 sin theta 2. Yang pertama caranya itu menggantikan nilai yang diketahui yaitu dari sin 30 derajat menjadi 1,5 sin theta 2. Jadi persamaan ini kita perlu mencari sin theta 2 menggunakan fungsi inversinus sin 1 pangkat minus 1. Yaitu theta 2 sama dengan sin pangkat minus 1 sin 30 derajat per 1,5. Jadi kita hitung nilai tersebut, theta 2 itu sama dengan sin pangkat negatif 1, 0,5 per 1,5, dan maka didapatkan 19,47 derajat. Jadi sudut bias gelombang yang kita dapatkan adalah 19,47 derajat. Next. Nah, untuk soal yang kedua merupakan soal untuk refraksi. Jadi pada soal ini sebuah sinar cahaya bergerak dari udara dengan indeks bias eta 1 sama dengan 1 ke dalam air dengan indeks bias eta 2 sama dengan 1,33. Sudut datang sinar cahayanya sebesar 45 derajat. Nah, kita di sini menghitung sudut bias sinar cahaya tersebut. Next. Nah, di sini diketahui dari soal tadi sebuah sinar cahaya bergerak dari udara dengan indeks bias eta 1 itu sama dengan 1 dan indeks bias eta 2-nya sama dengan 1,3 dengan sudut sinar cahaya 45 derajat. Jadi untuk mencari sudut bias theta 2, kita gunakan rumus Snellius, yaitu eta 1 sin theta 1 sama dengan eta 2 sin theta 2. Pertama-tama kita gantikan nilai yang ketahui dari 1 sin 45 derajat menjadi 1,3 sin theta 2. Lalu kita cari sin theta 2-nya. Jadi untuk cari sudut tersebut kita gunakan fungsi inversinus sin pangkat minus 1 yang dimana eta 2 itu jadi sama dengan sin pangkat minus 1 sin 45 derajat per 1,33. Jadi kita hitung theta 2 itu sama dengan sin pangkat minus 1 0,7071 per 1,33 dan didapatkan nilai sebesar 34,06 derajat. Jadi sudut bias cahaya yang didapatkan dari soal tersebut adalah 34,06 derajat. Ya, sekian dari presentasi saya. Jika ada yang bertanya, dipersilakan. Ya, untuk Kelana, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Kelana Abimanyu, saya dari kelompok 9. Izin bertanya, saya kurang paham masalah soal yang pertama, contoh soal yang pertama. Oh iya, bisa dimundurin ke soal yang pertama, tolong. Nah, untuk di soal yang pertama ini kan kita mencari sudut bias dari theta 2. Jadi untuk mencarinya kita gunakan hukum Snellius,
yaitu theta 1 sin theta 1 sama dengan theta 2 sin theta 2. Jadi untuk mencari nilai theta 2, kita pertama mengubah nilai yang diketahui dari sin 30 derajat menjadi 1,5 sin theta 2. Jadi kita gunakan fungsi inversinus untuk mencari theta 2-nya. Jadi theta 2 itu sama dengan sin pangkat minus 1 dikali sin 30 derajat per 1,5. Nah, kita hitung theta 2 tersebut, jadi sin pangkat minus 1 dikali 0,5 per 1,5, jadi didapatkan 19,47 derajat. Itu kita dapatkan menggunakan hukum Snellius dan fungsi inversinus. Apakah bisa dimengerti? Ya, bisa dimengerti. Makasih. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada? Izin bertanya. Ya, Perkenalkan nama silakan. saya Riko Predensa dari kelompok 3. Saya terkait materi ini kan sudah jelas ya perhitungannya. Cuman yang saya tanyakan tuh kegunaan dari perhitungan ini nih buat apa sih sebenarnya? Kegunaan untuk perhitungan ya. Jadi kalau kita lihat untuk perhitungan refleksi dulu, untuk perhitungan refleksi, jadi untuk di wilayah engineer lah, misalnya kita ingin memancarkan sebuah sinyal, jadi kita jarak jauh, jadi kita pantulkan melewati atmosfer dan bumi. Nah, kita harus tahu seberapa sih kemiringan yang diperlukan dari pemancar tersebut agar bisa mencapai tujuan dari sinyal tersebut. Sedangkan untuk refraksi, kalau kita ambil saja kaca pembesar. Nah, karena refraksi itu kan pembelokan cahaya. Jadi untuk kaca pembesar agar bisa berfungsi, itu kita harus membelokkan cahaya tersebut biar apakah dia, jadi untuk biar pas cahayanya agar hasilnya tidak buram, maka kita harus membelokkan cahaya tersebut. Nah, untuk itu menggunakan rumus tadi itu kita harus tahu seberapa cekung atau cembungnya kaca dari kaca pembesar tersebut. Ya, hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Baik, sudah mengerti. Terima kasih. Galia. Jadi itu saja dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stop.